penyakit hati seperti syirik, iri, dengki, uzub, takabur. Kalau penyakit jiwa ini sombong, keinginan syahwat yang tidak bisa diredam, perbuatan-perbuatan maksiat, senang menyakiti orang lain. Kalau nggak menyakiti, kayak ada yang kurang. Nah, ini udah jiwanya udah sakit nih. Seseorang laki-laki menyukai laki-laki atau perempuan menyukai perempuan. Dari zaman Nabi Lut sudah ada itu. Dan memang Allah sudah menghukumnya dengan menghujankan batu. Tapi kok masih ada? Jasadnya seolah-olah manusia-manusia yang mempunyai penyakit-penyakit seperti itu Allah sudah musnahkan tuh. Tetapi ternyata akhir zaman ini justru malah berkembang. Iya, kok nggak takut ya? Dia dilahirkan seorang laki-laki tuh, tapi bawaan dia seperti perempuan. Atau sebaliknya, hal itu jangan dibiarkan. Jangan juga mencari pembenaran. Ini saya dari kecil begini, enggak. Karena itu sama saja hamba tersebut dia melawan kudrahnya Allah. Karena Allah sudah menurunkan dia sebagai laki-laki, tetapi dia mencari pembenaran tadi. Dia menutupi dengan nyamannya dia dengan kelompok mereka. Tapi kan Allah nggak bisa dibohongin. Dia membohongi diri mereka sendiri. Bisa disembuhkan nggak sih Kang Ustaz? Ya semua penyakit bisa Mas Arif. Ya? Yakinlah kalau memang Allah yang menurunkan penyakitnya, kan Allah juga yang menyembuhkan. Urusan syahwat, setan tuh main di situ, Mas Arif. Hati kecilnya dia tidak mau. Dia ingin sadar. Saya sedih gitu loh melihatnya. Bahkan Nabi juga berdoa tuh. Robbi na'zini wa ahli mimma ya'malun. 5 kata loh. Ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari perbuatan-perbuatan mereka. Karena apa yang dilihat oleh Nabi Lut, perbuatannya sudah melampaui batas dan membuat Allah murka gitu. Harus diruqyah. Jiwa yang buruk ketemu dengan jiwa yang buruk kan nyaman. Klop gitu kan. Udah nggak usah tanggung-tanggung deh, kita operasi aja udah. Nama diganti, jadi nama jual dan sebagainya. Ya Allah. Hei, ingat kamu tuh akan pulang. Segeralah bertobat. Rahmat Allah tuh selalu terbuka. Sekalipun kita pernah melakukan hal-hal yang sangat dibenci, ketika kita diberikan hidayah berupa kesadaran diri, dengarkan hati kecil yang menolak, yang berontak, yang tidak ingin seperti itu, maka ikutilah hati kecil tadi, kemudian bersungguh-sungguh dan berjanji terhadap dirinya untuk mau merubahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Saung Kolbu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi di Saung Kolbu. Masya Allah. Saung Kolbu, tempat di mana kita bisa mensucikan ruh, meninggikan akal, menerangi hati, dan menenteramkan jiwa. Insya Allah berkah lillahi ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat sahabat Saung Kolbu yang punya pertanyaan tentang sebuah persoalan, boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan bikin segmen khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Masya Allah. Perbincangan seputar masalah sosial dalam kehidupan manusia sehari-hari yang memberikan solusi atau jalan keluar yang bijaksana berdasarkan tuntunan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para wali-walinya. Oke, sahabat SQ sekalian, kita nggak akan pernah mau mendapatkan kebencian dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Banyak perbuatan kita yang salah tapi tetap dilakukan, padahal kita sudah tahu Allah sangat benci dengan hal tersebut. Salah satunya seperti kelainan atau penyimpangan seks. Wah, aduh, mengerikan. Seperti biasa di sini telah hadir bersama Kang Ustadz agar kita paham dan jadi ilmu yang bermanfaat lahir batin dunia akhirat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Amin. Baik. Kang Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah. Saya dalam keadaan baik, Mas Arif. belum ditanya, curang ya. Belum ditanya, udah jawab duluan. Insya Allah sehat walafiat. Ya, Mas Arif sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sehat dan waras. Masya Allah. Kang Ustadz, langsung aja nih. Apa yang dimaksud dengan sakit ruhani batin? Oh, Masya Allah. Sakit rohani adalah sakit yang gaib, sakit yang disebabkan oleh yang tidak terlihat gitu loh ya. Karena rohani sendiri dalam konteksnya kan juga bahasanya termasuk bagian daripada batin itu sendiri. Nah, ketika
sakit rohani, ya ada sesuatu yang dirasakan oleh seorang hamba gitu loh, ya. Entah seperti tadi yang dimaksud, misalkan kelainan seks, ini kan sebabnya bukan karena jantungnya sakit, Iya. bukan karena paru-parunya Paru-paru, bocor organ atau perut tubuh. ususnya bermasalah atau ginjalnya bermasalah, tapi sesuatu yang ada dalam batin yang berupa rasa ya, Ya. sehingga rasa itu punya kelainan gitu loh. Nah itu kan harus diberesin, insya Allah juga secara batin juga gitu loh, ya. dengan batiniah juga, dengan misalkan dengan berkonsultasi, kemudian diarahkan, dibimbing, ya insya Allah akan merubah yang batin tadi, ya. Yang menyimpang tadi jadi. Yang menyimpang menjadi sadar, kemudian eling, balik ke jalan yang lurus, yang Allah ridhoi. Nah, itulah kira-kira, ya. Nah, yang dimaksud penyakit hati dan jiwa ini seperti apa jenis-jenisnya nih? Bisa nggak kita bedakan gitu? Jenis-jenis penyakit hati, jiwa. Ya, bisa. Ya, insya Allah. Kalau misalkan penyakit hati seperti syirik, iri, dengki, uzub, takabur, ya itu penyakit-penyakit hati. Kalau penyakit jiwa ini sombong, ya. Kemudian termasuk tadi ada keinginan syahwat yang tidak bisa nggak bisa diredam. Kemudian perbuatan-perbuatan maksiat, hal-hal yang selalu mendorong seseorang untuk berbuat yang tidak baik, atau dia senang menyakiti orang lain, ya. Atau kalau nggak menyakiti, kayak ada yang kurang. Nah ini udah jiwanya udah sakit nih. Sakit ya. Ya. Jadi perbedaan hati dan jiwa itu jelas ya. Ya, orang yang sakit jiwa ini lebih cenderung ya senang melihat orang sakit. Sakit melihat orang senang. Susah melihat orang senang. Ya. Senang melihat orang susah. Ini jiwanya udah sakit. Ya. Jadi artinya itulah yang membedakan antara sakit jiwa dengan sakit hati. Ya mirip-mirip lah. Tetapi ya ada perbedaannya. Nah, penyebab sakit yang seperti ini nih kayak keluarga, teman atau lingkungan yang mempengaruhinya, atau ini termasuk ujian dari Allah sebenarnya. Jadi ini dari lingkungan pengaruhnya tuh. Ini sakit apa dulu nih? Sakit kelainan seks tadi ya. Ya, apakah kelainan seks ini adalah ujian dari Allah? Iya. Saya rasa bukan. Ya, saya pastikan bukan. Bukan ya. Bukan. Tetapi ini ya sakit yang memang Allah benci dari zaman Nabi Lut. Udah ada ya. Dari zaman dari kaum entah Sodom kapan itu ya. Kaum Sodom yang memang Al-Quran juga menceritakan ada kisah-kisah seperti itu. Dan terjadi lagi. Ya, dan masalahnya kan itu sakit yang memang seseorang laki-laki menyukai laki-laki atau perempuan menyukai perempuan. Ya kan? Dari zaman Nabi Lut sudah ada itu. Dan memang Allah sudah menghukumnya dengan menghujankan batu dan membalikannya, ya kan? Tapi kok masih ada? Nah, ya, jasadnya seolah-olah manusia-manusia yang mempunyai penyakit-penyakit seperti itu Allah sudah musnahkan tuh. Tetapi ternyata di zaman akhir zaman ini justru malah berkembang. Iya, kok nggak takut ya? Nah, jadi kalau saya pelajari Mas Arief ya, dari kisah-kisahnya para rasul, para nabi, itu kan setiap Allah turunkan nabi karena ada masalah di dunia ini, di muka bumi ini, gitu kan. Maka Allah turunkan rasul di setiap zaman-zamannya untuk menolong hamba-hamba yang bisa tertolong. Namun perhatikan deh Mas Arief, di setiap zaman Nabi ada masalah, ya contohnya Nabi Lut, ya itu ada lagi di zaman sekarang. Jadi di zaman sekarang ini semua masalah zaman Nabi dulu ada lagi keluar di akhir zaman. Dan itu cara menyebarnya itu, masya Allah ya, samar-samar gitu loh. Ya, bahkan orang sulit nih. Bahkan kalau dulu kan jelas ya, artinya
ketika laki-laki suka laki-laki, Iya, iya. ya. Nah sekarang ini kan ada laki-laki suka laki-laki, laki-laki suka perempuan. Iya, iya. Nah jadi terus kemudian istilahnya pun juga macam-macam nih. Iya. Udah ada apa sih? LGBT Nah ya. itu tadi ada lesbian, kemudian ada biseksual, Biseksual, gay, ada homo, transgender, ya. transgender. Macam-macam deh banyak. Iya, iya. Dan itu menyimpulkan dari sakit yang satu tadi seolah menjadi berkembang gitu loh di akhir zaman ini. Ya. Bahkan cara mereka pun juga menebarkan dan juga mengajak orang-orang, bahkan menularkan lah bahasanya ya. Itu menular ya berarti ya. Iya, menular Secara- itu. Berarti lingkungan, teman atau Sangat pengaruh. keluarga juga pengaruh. Ya? Pengaruh. Jangan juga mencari pembenaran. Ini saya dari kecil begini, enggak. Ya karena itu sama saja hamba tersebut dia melawan kudrahnya Allah. Iya. Karena Allah sudah menurunkan dia, melahirkan dia sebagai laki-laki, tetapi dia mencari pembenaran tadi. Padahal Allah tidak menciptakan yang separuh-separuh tadi. Betul, tapi ya itu tadi pengaruh bisa jadi orang tua membiarkan ketika bergaul dengan perempuan-perempuan akhirnya terbawa. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang awalnya dia normal sebagai laki-laki, tapi di masa kecilnya dia mendapatkan musibah, rudat paksa oleh orang dewasa, ya laki-laki bahasanya mensodomi lah, Iya, iya. anak-anak kecil kan. Nah Itu akhirnya banyak dia kejadian. menular. Iya, iya. Nah kemudian itu menjadi sesuatu yang tidak akan dia lupakan gitu loh. Kemudian kecenderungannya si jiwa tadi kan sudah terkontaminasi Iya itu. oleh jiwa yang tidak baik yang merudak paksa si anak itu. Kemudian Korban ada lah, rasa korban. pembalasan, ada rasa keinginan kembali. Nah hal-hal kayak gitu. Ini sama saja dia sudah menularkan penyakitnya. Menularkan iblisnya gitu. Astagfirullah. Nah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini penyakit seperti ini bisa disembuhkan nggak sih Kang Ustaz? Ya semua penyakit bisa Mas Arif. Bisa, ya? Yakinlah. Ya. Kun fayakun. Yakin Allah, kalau memang Allah yang menurunkan penyakitnya kan Allah juga yang menyembuhkan. Iya betul. Ya. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika kamu sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Bahkan Nabi Ayub ya. Iya, itu Nabi Ayub yang sampai sakitnya. berapa tahun itu. Iya, betul kan? Artinya itu kan digambarkan. Semuanya bisa, insya Allah. Nah kalau balik lagi nih orang-orang yang seperti itu punya perasaan, punya rasa, dia dilahirkan seorang laki-laki tuh, tapi bawaan dia seperti perempuan gitu Ya, kan? ya, ya. Atau sebaliknya. Sebaliknya. Nah, jadi hal itu jangan dibiarkan. Ya, ya, ya. Ya, jangan dibiarkan. Bahkan juga, ya saya juga pernah ya melihat penampilannya kok seperti ulama, tetapi kok rada-rada menyimpang gitu loh. Ya, Saya sedih gitu loh melihatnya. Ya, dan itu harus disadarkan. Harus diruqyah, Mas Arif. Iya, iya, iya. Ya. Iya itu kayak gitu-gitu tuh jadi apa namanya? Iya bawa-bawa agama lah ya. Ya. Jadi kan jadi Jadi samar gitu. Orang jadi bingung mempermalukan. melihatnya. Betul. Dan saya juga alhamdulillah Mas Arif sudah pernah didatangi oleh orang-orang yang punya penyakit seperti itu. Namun dia disadarkan ya. Kemudian ya memang tidak mau terekspos ya. Iya, iya, iya. Artinya dia ini aib gitu loh. Ini nggak boleh disebarkan. Makanya dia sangat hati-hati sekali. Oh ada juga. Oh, ada beberapa orang yang datang ke saya untuk dia sebetulnya hati kecilnya dia teriak. Hati kecilnya dia tidak mau gitu loh Mas Arif. Dia ingin sadar, dia punya istri. Tapi kok dia menyukai seorang laki-laki gitu loh. Nah, itu kan artinya ada yang gak beres gitu loh. Iya. Ketika dia melakukan ya sekali, akhirnya itu terjadi. Iya, iya, iya. Ya. Lingkarannya menjadi lingkaran setan di dalamnya. Nah itulah setan bermain di situ ya. Betul, Jin. karena urusan syahwat, setan tuh main di situ, Mas Arif. Ya. Ya kayak misalkan ya kita tahu kan ujian itu kan 3 yang besar itu kan harta, tahta, itu lagi wanita. Wanita kan membahasakan tentang syahwat gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, ketika di zaman Nabi Lut itu terjadi kejadian seperti itu, bahkan Nabi juga berdoa tuh.
Ya, dikisahkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 169, Nabi berdoa, Robbi na'zini wa ahli mimma ya'malun. 5 kata loh. Ya. Tapi insya Allah doanya dikabul, diijabah sama Allah. Ya. Ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari perbuatan-perbuatan mereka. Karena apa yang dilihat oleh Nabi Lut, itu perbuatannya sudah melanggar, melampaui batas dan membuat Allah murka gitu. Iya. Nah, kemudian Nabi berdoa. Akhirnya insya Allah keluarganya diselamatkan terkecuali satu. Ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu istrinya yang ditinggalkan. Ya, Karena dia nggak tapi mau, anak-anaknya aja. diselamatkan. Iya. Nah, jadi kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang hati kecilnya sebetulnya menolak dengan keadaan itu, Iya. cobalah berdoa. Sebagaimana Segeralah Nabi bawa ke Lut berdoa. betul. Ya, doa yang sungguh-sungguh, ya Allah rubahlah. Ya, jiwaku ini menjadi jiwa yang normal gitu loh. Ya. Kemudian berdoa, berzikir yang didoakan oleh Nabi Lut tadi. Ya, ini insya Allah menjadi jalan keluarnya. Robbi na'zini wa ahli mimma ya'malun. Nah, Masya Allah. Dan itu harus, makanya kan ajakannya itu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Iya. Ini masalahnya orang-orang seperti itu nih, ya dekat dengan orang soleh udah takut duluan. Kecuali dengan sesama mereka. Bahasanya ada seperti orang yang soleh, tetapi ya keadaannya, jiwanya seperti itu gitu loh. Ya kan dia menutupi, mencari seolah pembenaran gitu. Dengan nyamannya dia dengan kelompok mereka gitu loh. Tapi kan Allah nggak bisa dibohongin. Ya, dia membohongi diri mereka sendiri. Itu namanya. Ya, jadi segeralah sadar, kemudian merubah dirinya, bertekad untuk mau merubah. Ya, Allah tuh menciptakan apapun, termasuk manusia itu berpasang-pasangan. Betul, ya. Jelas itu. Iya jelas. Janganlah seolah-olah memposisikan menyalahkan Allah, kemudian saya dilahirkan udah kondisinya seperti ini, nggak bisa begitu. Tapi bahkan lebih gila lagi Mas Arief ya. Di negara-negara luar itu udah bahkan dilegalkan pernikahan kayak gitu. Betul. Ini udah kacau ini. Akhir zaman udah kacau banget. Ya, mengerikan gitu loh. Maka itu sahabat Saung Kalbu ya yang melihat tayangan ini, semoga Allah menjauhkan amin ya Allah, dari segala masalah-masalah tersebut. Amin. Maka berdoalah ya senantiasa dengan apa yang didoakan oleh Nabi Lut tadi. Jika memang dari pihak keluarga kita ada yang begitu, ya sampaikan doa tadi. Robbi na'zini wa ahli mimma ya'malun. 5 kata. Masya Allah. Yakinlah Allah akan merubahnya. Nah ini kan banyak yang salah nih Kang Ustaz. Kadang yang begitu, ya tadi hati kecil sebenarnya pengen berubah. Iya. Tapi karena seperti tadi, mereka merasa diasingkan karena ketakutan. Ya. Akhirnya bergaulah sama yang itu. Nah ini kan salah paham juga nih. Iya, karena dia bergaul dengan yang itu kan karena kenyamanan gitu loh. Iya. Dia mencari kenyamanan, bahkan dari situ kan bahasanya gini, ya jiwa yang buruk ketemu dengan jiwa yang buruk kan nyaman. Klop gitu kan. Akhirnya malah bisa saja berkolaborasi, malah bertambah kacau. Akhirnya ngajak lagi yang lain. Udah nggak usah tanggung-tanggung deh, kita operasi aja udah. Dan sekarang udah bisa terjadi kayak gitu. Ya kan, bahkan nama diganti. Yang tadinya Muhammad siapa gitu lah. Ya. Muka itu ya. Ya, nama laki-laki kan. Jadi nama perempuan. Jadi nama jual dan sebagainya. Ya Allah. Hei, ingat kamu tuh akan pulang. Iya. Kau pasti akan pulang. Ya, jadi segeralah bertobat. Jangan sampai sebelum, artinya ketika kematian itu datang kepadanya, tapi dia belum bisa diberikan hidayah untuk merubah. Benar-benar. Masya Allah. Sampai nama aja dirubah-rubah ya. Ya semuanya dirubah. Dia sama aja menantang Allah, melawan kudrahnya.
Ya. Ya, mohon maaf nih kadang siangnya namanya Eta, malamnya namanya Eti. Ya, berubah-ubah. Nah, ini Kang Ustadz, bagaimana cara menghindari bagi yang belum kena dan bagaimana cara mengatasi bagi orang yang sudah kena tadi? Iya, sama-sama ya. Kalau misalkan yang belum kena ya Ya harus jangan. waspada bener Ya, ini. karena kan kita nggak bisa apa ya, membatasi terkadang ya Mas Arief. Ketika seseorang misalkan bekerja di satu tempat yang dimana di tempat itu banyak orang-orang yang seperti itu kan, bagaimanapun juga kan ya setidaknya bergaul. Tetapi ya bergaul boleh-boleh aja. Ya, Cuma kita terus berdoa, jangan sampai terkontaminasi, pelan-pelan kita terbawa, akhirnya kita menjadi rombongan mereka kan gitu. benar-benar. Ya kalau bisa sebaliknya, kita datang ke sana sebagai cahaya agar kita pelan-pelan merubah Merubah mereka. mereka. Nah, Nggak itu mungkin yang juga kita jadi satpam 24 jam. Nah, Karena kita diawasi. setidaknya Ya, mengingatkan, ya, ya. kemudian memberikan saran-saran, berikan nasihat-nasihat yang baik. Berarti harus dari usia dini itu di apa namanya pondasinya harus kuat ya. Iya harus kuat, fondasi imannya terutama Imannya, ya. ya. Maka tadi ya, bagaimana agar kita terhindar. Satu itu tadi. Ya. Yang kedua tentunya ya kita juga harus ingat Allah dan selalu berdoa. Minimalnya sebagaimana doa tadi saya ulangi lagi ya, yang disampaikan oleh Nabi Nabi Lut. Lut. Ya, dan itu ditulis untuk pelajaran bagi kita. Ya, Ya. ya. Kalau memang nggak bisa bahasa Arabnya, ya udah doa aja dengan bahasa yang kamu mengerti. Berdoalah kepada Allah, niscaya Allah mendengarnya, ya. Dan insya Allah Allah mengabulkannya. Amin, amin. Nah, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya Allah selamatkanlah aku, ya, dan keluargaku dari perbuatan yang mereka lakukan. Nah, kalau kita lihat perbuatan mereka lakukan kan perbuatan yang maaf, yang nggak normal gitu kan. Nah, maka insya Allah dengan kita berdoa untuk diselamatkan, insya Allah kita akan diselamatkan. Nah, ini kalau yang sudah, ini gimana nih caranya kalau cara mengatasi bagi orang yang sudah kena? Ya katakanlah di rumah sehat mungkin ada cara-cara. Ya, rahmat Allah itu selalu terbuka. Ya. Sekalipun kita pernah melakukan hal-hal yang sangat dibenci sama Allah. Harus yakin ya. Ya, maka itu rahmat Allah selalu terbuka. Ya. Nah, ketika kita diberikan hidayah, ya, berupa kesadaran diri, ketika mendengarkan hati kecil, yang menolak, yang berontak, ya, yang tidak ingin seperti itu, maka ikutilah hati kecil tadi, kemudian dia bersungguh-sungguh dan berjanji terhadap dirinya untuk mau merubahnya. Nah, ketika dia melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberikan petunjuknya, jalan keluarnya, dan menjadi orang-orang yang normal kembali. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu ya sahabat Saung Kolbu, itu tadi paparan-paparannya luar biasa, daging semua nih. Nah, insya Allah ya. Ini seperti biasa nih. Apa tuh? Waktu lagi. Waktu lagi. Ya, emang enak, Allah aja bersumpah dengan waktu. Betul. Ya kan? Dan Apalagi semoga waktu yang kita jalankan ini bermanfaat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, ini makanya Saung Kolbu ini tempatnya mensucikan ruh ya, menerangi hati, meninggikan akal kan gitu ya, supaya jiwa ini tentram. Ya, artinya segala komponen yang Allah karuniakan Betul. Itu memang dipergunakan sebagaimana mestinya gitu loh. Ya, akal harus tinggi, hati harus tenang, ya jiwa harus tenang, hati harus bersih, ruh juga suci dan sebagainya. Insya Allah dengan begitu kan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Penuh berkah. Iya, jangan sekali-kali mencari pembenaran deh dengan hal-hal yang salah. Ya. Apalagi melewati batas. Nah, maka pergunakan akalmu gitu loh. Betul. Kau ini sosok seorang laki-laki, ya harusnya kalau ada keinginan syahwat, ya disalurkan dengan pasangannya. Yang halal. Yang halal, yang baik, ya gitu. Kemudian kalau kau misalkan seorang perempuan, ya jadilah perempuan. Jangan seolah-olah menolak keadaan, seolah-olah ini adalah bahasanya sudah kudrahnya Allah atau qadarullah. Enggak, jangan menyalahkan Allah. Ya,
Oh ini udah korban, ini Ya, padahal mah. tetapi ya itu tadi kan banyak juga ya artinya orang-orang yang menjadi begitu dikarenakan ada ya itu tadi perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat zolim gitu loh. Ya kan? Ya. Bahkan kalau orang-orang sudah syahwatnya seperti itu, ya itu Masya Allah ya. Kadang-kadang nekatnya terlalu nekat gitu loh. Pernah nggak ingat kejadian dulu Apa itu? yang dia mensodomi, kemudian dia membunuh, kemudian Oh, kuburin sampai berapa banyak gitu? Betul, betul. Siapa ya? Saya Lupa pokoknya adalah itu siapa? Iya, ada. ya. Nah, itu kan kondisi kalau orang-orang sudah seperti itu, nekatnya lebih nekat dari orang yang nekat sekalipun. Iya, itu nggak sadar apa ya? Ya itu tadi akalnya udah ketutup, udah dikuasai iblis. Iya. Maka ingatlah yang berperan di situ adalah iblis. Iblis itu akan mengganggu manusia, akan merusak manusia, akan membawa manusia masuk neraka. Ya, akan membuat manusia agar melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci sama Allah. Ya. Astagfirullah. Masya Allah. Ini daging semua ini. Lagi-lagi ini episode kali ini, ya mohon maaf jika ada perkataan-perkataan yang menyinggung, tapi ini yang benar harus disampaikan. Ya. Benar katakan benar ya, Kang Ustadz ya. Katakan Salah yang harus katakan hak salah. itu meskipun itu menyakiti orang, kalau itu hak ya sampaikan. Betul. Sebuah kebenaran itu harus disampaikan meskipun pahit lah bahasanya. Setuju, Kang Ustadz. Oke, sahabat Saung Kolbu, itulah tadi penjelasan tentang kelainan seks, LGBT dan semacamnya lah ya. Jadi semoga ini segmen kali ini benar-benar ilmunya lahir batin dunia akhirat ya bermanfaat untuk kita semua. Oke, cukup di sini saja. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semua karena Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Saum Kalbu, ketahuilah Allah menciptakan seluruh makhluknya berpasang-pasangan. Maka tetaplah hidup sesuai dengan kudrahmu.